Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat Advent, Maranatha. Kembali kita bertemu di renungan pagi hari ini saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian saudaraku firman Tuhan. Terpujilah Dia yang telah menyertai kita hingga saat ini memasuki minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang keempat. Tentu panggilan Advent itu akan kita kiprahkan di dalam kehidupan. Bagaimanapun dan apapun bentuk kehidupan yang kita alami. Salah satu saudaraku, bagaimana kita membangun hidup persekutuan kita. Bagaimana supaya persekutuan itu bermakna. Baik persekutuan di dalam keluarga, baik persekutuan di dalam hidup sehari-hari, terlebih persekutuan kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan umat orang-orang percaya, saudaraku. Saudaraku, tentu kita merindukan persekutuan yang hidup, sehingga terciptalah satu habitus yang baru. Dalam bentuk hidup yang baru ini, semua orang terpanggil. Yang pertama, supaya mereka seia sekata. Seia sekata bukan berarti tidak ada perbedaan. Pasti ada sudut pandang yang berbeda, pasti ada pendapat yang berbeda, pasti ada ide-ide yang berbeda. Tetapi di tengah perbedaan yang ada ini, yang kita menangkan adalah musyawarah kita, kesatuhatian kita untuk melakukan apa yang menjadi keputusan secara bersama demi visi membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan persekutuan, membangun relasi-relasi dengan orang lain secara baik dan konstruktif, saudaraku. Itu yang kita menangkan. Sehingga dalam konteks seia sekata, yang saya menangkan bukanlah hanya pikiranku, bukan ego saya, bukan pribadiku sendiri, tetapi mencakup secara holistik kehidupan secara bersama demi kebaikan secara bersama. Itulah panggilan kita yang pertama di minggu Advent ini, supaya persekutuan kita, saudaraku, menjadi persekutuan yang menggembirakan, membawa sukacita secara bersama-sama. Yang kedua, saudaraku, dikatakan seperasaan. Seperasaan ini di dalamnya adalah simpati dan empati. Simpati dalam pengertian dapat merasakan perasaan orang lain, tetapi tidak hanya sampai di sana, membangun empati, bisa peduli, memberikan kepedulian dalam sebuah bentuk konkret untuk saling membantu, saling memperhatikan di tengah-tengah persekutuan itu, saudaraku. Karena apabila ada di dalam persekutuan kita yang lemah, tentu yang kuatlah yang harus menolong dan membantu, peduli terhadap kehidupannya. Sehingga ikatan persekutuan itu tetap dan selalu utuh. Dia berjalan dengan solid dalam pengembangan kehidupan secara bersama-sama, saudara. Dan yang ketiga, mengasihi saudaraku. Mengasihi saudaraku, di dalamnya ada pengorbanan. Mungkin dalam rasa kita merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi apabila itu sebuah pengorbanan yang tulus dan murni, itu tidak menjadi sebuah masalah di dalam kehidupan. Justru dengan itu
pengorbanan dalam bentuk kasih itu akan kita perankan secara bersama-sama. Itu adalah peran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita secara holistik di tengah-tengah bumi ini. Tuhan sendiri mengasihi kita yang lemah ini, yang berdosa ini, yang hidup di dalam kejahatan, tetapi Kristus mau berkorban untuk itu semua demi keselamatan kita, saudara. Dan yang selanjutnya dikatakan penyayang dan rendah hati. Kalau dikatakan penyayang, saudaraku, itu adalah hubungan dalam pengertian etika sopan santun, keramah tamahan di tengah-tengah kehidupan. Kita bersikap ramah terhadap diri kita, ramah terhadap orang lain, ramah terhadap lingkungan sekitar kita, bahkan ramah terhadap alam ciptaan ini. Sehingga kekerasan tidak perlu kita perankan di dalam kehidupan. Atau mengambil keuntungan demi diri sendiri tidak perlu kita perankan di dalam kehidupan. Karena panggilan kita adalah bersikap ramah terhadap semua orang dan rendah hati. Rendah hati ini, saudaraku, adalah apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia mau taat dan tunduk untuk misi kemuliaan yang disampaikan oleh Bapa, sehingga Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku. Dia rendah hati, melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan. Tentu keempat inilah yang menjadi panggilan Advent keempat ini kepada kita, saudara-saudaraku. Apapun bentuk kehidupan saudara-saudaraku, apapun bentuk penderitaan, apapun bentuk tantangan yang kita hadapi, di dalam semua peristiwa, panggilan kita selalu hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ketika ini kita perankan di dalam kehidupan, maka di sanalah kita sampai kepada tujuan dan maksud dari Advent itu. Advent menantikan kedatangan Kristus yang kedua atau parusia itu, saudaraku. Mari hiduplah di dalam hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, dan penyayang dan rendah hati. Biarlah ini kita perankan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami di Minggu Advent yang keempat ini. Terima kasih, biarlah hidup kami senantiasa berjaga-jaga dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Membangun persekutuan yang semakin hidup, di dalamnya ada tercipta semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara dan penyayang, serta rendah hati. Kiranya Tuhan memenangkan kami melakukan ini di setiap aktivitas kami, di setiap relasi dan komunikasi yang kami jalin atau yang kami bangun. Biarlah Tuhan ditinggikan, namamu masyhur di dalam kehidupan, dan rencanamu terjadi di dalam kehidupan kami, dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudaraku kita bangun persekutuan yang semakin hidup. Selamat Advent, Maranatha, Tuhan memberkatimu saudaraku.